Shalom. Oke. Ya, saya baru kemarin pulang dari Taiwan. Jadi wisuda anak saya. Ya, akhirnya anak-anak saya cerita. Dan saya betul sudah tahu sebelumnya karena saya ada berapa kali telepon mereka. Jadi saya tahu apa yang mereka alami. Dan mereka pun juga terbuka dalam arti ketika ada sesuatu untuk ditanyakan, mereka bertanya sama saya. Ya, masalah kerjaan sih sebetulnya yang paling penting. Ternyata dari teman mereka tuh ada yang sudah cari kerjaan tapi nggak dapat. Mau nggak mau pulang. Nah, anak saya pertama si Manuel, dia udah dapat kerjaan waktu itu, tapi karena masalah visa perusahaan yang nggak mau, nggak terlalu intens untuk gimana caranya. Jadi digantungin, akhirnya dia coba cari, akhirnya dapat juga. Gitu, dengan kepastian, akhirnya dia akan mulai kerja ya bulan depan. Si Michael juga sama, dia magang, akhirnya perusahaannya ambil keputusan untuk pakai dia dengan gaji yang lebih besar dibandingin si Manuel. Yang menurut saya sih mungkin karena memang dia kan S2, jadi lebih besar. Ya saya bersyukur bahwa gini, ketika itu ada mereka ngomong sama saya waktu Baipon, waktu saya masih di Indo. Saya itu gak punya waktu untuk doain mereka. Supaya mereka dapat kerjaan, minta sama Tuhan. Saya gak punya waktu untuk itu. Setiap kali saya bergaul sama Tuhan, yang saya pikirkan adalah diri saya sendiri. Karena satu hal yang saya percaya begini. Kok gak punya waktu? Karena saya punya pola pikir yang beda. Saya punya pegangan firman Tuhan yang mengatakan begini. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat orang benar itu anak cucunya minta-minta. Jadi saya berpegangan kepada firman Tuhan, saya sebagai orang tua. Apa yang saya tabur akan nuai ke anak. Jadi saya mempercayai anak saya, Tuhan atur hidupnya. Jadi saya tidak perlu memohon meminta Tuhan untuk Tuhan membukakan jalan untuk mereka dapat kerjaan. Karena bagi saya percaya bahwa Tuhan itu sudah sediain. Titik. Jadi sekalipun mereka mengatakan ini belum jelas, saya tidak doain karena saya hanya mempercayakan bahwa Allah itu tahu yang terbaik buat anak saya. Jadi saya nggak pikirin karena saya sedang mengimprove diri saya. Dan saya tahu anak saya akan berusaha dengan sendirinya bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dan mereka ya sudah dewasa dan mereka berusaha. Dan ada hasilnya, mereka akhirnya diterima. Yang saya ingin katakan begini, kalau kita berpegang firman Tuhan yang benar, kita berpijak kepada sebuah kebenaran, kita gak akan khawatir gitu loh. Kita akan tenang, kita hanya percaya bahwa Allah itu yang firman-Nya itu gak akan pernah gagal. Jadi saya berpegangan bahwa waktu aku muda ya, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat orang benar itu anak cucunya minta-minta. Saya berpegangan pada itu bahwa saya adalah orang benar. Saya hidup benar untuk Tuhan. Saya percaya anak cucu saya tidak akan jadi orang susah. Saya percaya itu. Oke, hari ini saya tidak bahas itu. Saya cuma hanya kita harus punya firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah bicara masalah firman Tuhan, tapi sekarang saya akan bicara masalah lebih step ke depannya.
2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Bukan berarti kita tidak boleh mendoakan anak ya. Itu terserah kita masing-masing. Tapi saya nggak punya sempet doain mereka. Saya sempatnya adalah ngomongin firman. Kesempatan saya bukan ngedoain. Waktunya saya bukan untuk doain mereka. Waktunya saya adalah ngomongin firman. Karena dasar firman Tuhan, ya dalam Yosua ketika Tuhan ngomong kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Perkatakanlah firman Tuhan itu. Ketika engkau di ladang, ketika ini, bla bla di tempat segala tempat kepada anak-anakmu. Itu dasar firmannya. Jadi saya pakai itu. Ya, kalau orang mau pakai dasar firman yang lain, doain. Saya nggak tahu dasar yang mana, tapi saya punya dasar firman Tuhan seperti itu. Karena firman itu terang bagi apa? Kaki kita, jalan kita. Kalau ada firman, ya kita akan diterangin. Itu dasarnya. Oke, 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beri tolong kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana yang kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabannya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anakmu. Oke, di sini ternyata ini nabi ya. Jadi muridnya daripada Elia maupun Elisa ini. Jadi pada itu ada sekumpulan nabi. Dan mereka adalah murid-muridnya Elia dan sekarang jadi Elisa. Nah, satu hari istri dari para nabi itu, salah satunya itu suaminya itu ninggalin utang. Mati, ninggalin utang. Nah, ini kan bikin susah. Makanya kita laki-laki seharusnya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini kasus membuat si janda ini, karena suaminya udah meninggal dan dia tahu ada istilah kasar kepala sekolahnya atau mentornya atau pemimpinnya, yaitu ya si Elisa ini. Jadi dia merasa orang ini harus bertanggung jawab. Elisa ini kan kepalanya nih, pemimpinnya. Ya gue minta sama dia dong, karena dia kan memang kan gurunya gitu loh. Jadi gue minta nih masalah nih utang ya bukan untuk hidupnya gitu ya. Tapi ini benar yang saya maksud gini. Ini kan nabi kan, berarti yang meninggal ini kan seorang nabi gitu ya. Berarti ini bukan gara-gara nggak punya duit karena judi atau yang lain gitu ya. Jadi orang ini, janda ini nggak punya duit, akhirnya ngutang. Akhirnya karena gak bisa kebayar, anaknya kedua-duanya ini harus diambil. Nah, karena di dalam keadaan stres, karena memang gak punya uang, akhirnya dia mintalah kepada Elisa. Karena dia berpikir bahwa ya Elisa juga harus bertanggung jawab. Karena kan dia gurunya atau kepalanya gitu loh. Nah, kemudian Elisa mengatakan gini, apa yang bisa aku perbuat? Si janda ini melihat si Elisa itu sebagai jawaban doanya. Sebagai
orang yang bisa bayar utangnya, gue bisa minta supaya Elisa ini bayarin tuh utang gue. Jadi si janda ini melihat Elisa adalah jawaban kebutuhan dia. Tapi Elisa tidak mau si janda ini melihat dia sebagai source-nya, sumbernya. Tapi dia ingin janda ini supaya melihat Tuhan sebagai sumber jawaban dia. Nah, apa yang bisa aku perbuat bagimu? Gue bisa apa? Inilah yang sering kali kita, saya tahu saya hamba Tuhan, saya tahu saya gembala di sini. Emang ada orang-orang yang saya tolong. Tetapi saya harus membawa jemaat di sini atau orang-orang yang pernah saya tolong, ya, itu harus dibawa kepada sumbernya Tuhan. Bukan sumbernya saya atau kita meminta kepada orang tua, tetangga, atau saudara yang menjadi sebuah sebuah sumber untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Ini masalah duit. Adalah yang gue pinjam aja lah sama sebelah lah. Gue pinjam aja lah sama saudara gue lah. Ini gue lagi butuh nih. Mau gak mau gue harus butuh, gue harus bisa. Karena ini mesti bayar. Ini kan ke dalam keadaan benar-benar stres. Kalau gak kebayar, ini dua anaknya kan dibawa jadi budak. Itu kan sudah posisinya benar-benar di ujung tanduk. Ya toh, betul gak? Udah di ujung tanduk gitu loh. Jadi si Elisa ini tahu memang kebutuhan daripada si ini janda ini memang sangat-sangat mendesak. Tapi dia tidak mengizinkan untuk janda ini berfokus kepada dia. Apakah Elisa bisa? Bisa. Untuk membayar seluruh utangnya, bisa. Nah, kalau di Amerika tuh ada. Jadi orang nih, gue miskin nih, gue susah, dia bisa minta ke pemerintah. Gue keadaan susah, gue miskin, gue minta duit. Nah, ada orang-orang yang memang nggak mau kerja, tapi minta duit sama pemerintah. Ada juga kupon makanan. Untuk gue gak perlu kerja. Gue tinggal minta gue sebagai orang pengangguran. Gue orang susah. Sehingga gue tinggal minta aja. Ya udah gue tenangnya di rumah. Gue gak perlu kerja apa-apa. Nah, karena mereka menganggap bahwa source-nya, sumbernya itu adalah pemerintah. Dan kita juga harus ngerti. Sumber penghasilan kita, sumber gaji kita, sumber uang kita bukanlah kerjaan kita. Bukanlah dagangan kita. Bukanlah sesuatu yang menurut kita bahwa ini gue menghasilkan uang di sini. Kalau kita menganggap kita kerja, inilah sumber penghasilan kita. Kita membatasi Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa memberikan cara yang lain. Saya sejak ketika dia mainin, saya mulai ngerti. Akhirnya saya mengambil keputusan begini. Berkat saya bukan dari pelayanan. Berkat saya dari Tuhan. Jadi saya memang punya prinsip itu. Sehingga saya tidak berdasarkan kalau dapat pelayanan gue dapat duit. Kalau gak dapat ya gue harus berdoa. Dan saya tidak mau membatasi cuma satu. Bahkan ada orang yang dulu dekat sama saya pernah mengatakan gini. Ini pola pikir yang menurut saya sih itu yang membatasi kita. Dia bilang belum tentu kita dapat berkat lagi.
Saya ngomong sama Mikael kemarin. Untuk dia bisa menyandarkan diri kepada Tuhan. Jadi saya tuh ngomongin firman. Bukan mendoakan mereka. Orang itu mengatakan bahwa kalau nanti kita dapat berkat lagi. Maksudnya gini, dia itu berusaha uang yang ada itu dia jaga. Karena dia berpikir nanti belum tentu dapat duit lagi. Karena dia selalu mengatakan, saya dengar berapa kali. Ya kita harus jaga duit kita. Karena kan kita nggak tahu nanti berkat kita masih dapat apa enggak. Kurang lebih ngomong seperti itu. Nah itu menunjukkan iman dia bahwa sumbernya dia bukan Tuhan. Sumbernya adalah pelayanan. Sehingga dia membatasi dirinya hanya untuk pelayanan. Untuk yang lain dia menganggap itu sesuatu yang menodai komitmen dia sama Tuhan. Kalau saya, prinsip saya adalah sumber saya adalah Tuhan. Jadi bukan kerjaan saya, bukan pelayanan saya, bukan apapun juga. Sehingga saya tidak mengharapkan manusia untuk bisa menolong saya. Jadi saya harus mempunyai otak mengharapkan Tuhan di dalam setiap masalah saya. Nah, si janda ini melihat Elisa sebagai jawaban untuk duitnya. Tapi Elisa tidak mau untuk jawaban daripada si janda ini ke dia. Dia harus merubah otak daripada si janda ini. Jangan ngelihat gua. Apa yang bisa kubuat bagimu gitu loh. Kalau gue punya duit nih, gue bisa bayar. Tapi itu menunjukkan kau hanya mengandalkan padaku diriku kata ya menurut Elisa seperti itu. Nah tapi sekarang dibalikin tanya lagi. Apa yang kau punya? What is in your hand? Atau yang ada di dalam rumahmu? Jadi si Elisa membalikkan lagi. Karena dia percaya bahwa sumbernya itu adalah Allah yang bisa melakukan perbuatan sesuatu yang luar biasa. Tapi dibutuhkan dari apa yang dipunyai oleh janda ini. Nah janda itu ngomong, saya gak punya apa-apa. Tapi saya masih punya minyak. Ini minyak zaitun ya. Terjemahan yang lain tuh katakan ini sebagai minyak zaitun. Punya sedikit doang. Nah, kemudian si Elisa mengatakan, pergilah mintalah bejana dari luar, daripada segala tetangga. Jadi minta pokoknya bejana-bejana yang kosong-kosong di tetangga-tetangga, mintain semua. Jangan sedikit. Kemudian masuk pintu, tutup pintu. Kemudian tuang minyak itu. Jadi si Elisa ini untuk membawa janda ini untuk melihat Tuhan sebagai jawaban atas hidupnya. Bukan melihat dia yang kemampuan si Elisa bisa gue bayarin gitu loh. Tapi si Elisa ingin dia bahwa janda ini melihat Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan. Nah dia nggak memberikan perintah apa yang punya. Oke minyak ya udah itu minyak bisa dipakai. Bejana, pokoknya dia minta bejana tuangin. Ya, ini gak tahu berapa puluh liter atau 100 liter berapa. Seandainya misal ada satu kontainer sekalipun. Bisa gak? Bisa aja. Karena tidak terbatas. Akhirnya membatasi siapa? Bejananya gak ada, manusia yang membatasi. Seandainya itu misalnya tangki gede yang 5.000 liter. Mau 10.000 liter. Bisa aja itu ngalir terus. Tetapi membatasi karena bejananya sudah habis. Yang kosongnya. Nah akhirnya apa? Jawaban kekurangan duitnya. Utangnya. Ya si Elsa bilang jual itu. Nah ketika dijual dia bisa bayar. Plus.
hiduplah dari lebihnya. Jadi Tuhan itu, gini, Elisa menginginkan si janda ini jangan ngelihat dia sebagai sumbernya untuk duitnya, sumber jawabannya. Tapi untuk si janda ini ngelihat Tuhan. Kalau dia terbatas, gue bisa bayarin. Tetapi Tuhan tidak terbatas, dia akan memberikannya dan kelimpahan. Makanya setelah dia bisa bayar utangnya, bukan cuma utangnya yang kebayar. Tapi dikatakan ini, hidupnya terjamin karena ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Problemnya kita manusia paling enak, paling cepat ketika kita nggak punya duit, minjem sama orang. Paling cepat, paling nggak bikin pusing, paling gampang. Begini, ini harus kita pelajari. Allah itu adalah Allah yang sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Dia sudah menyediakan kebutuhan kita. Inilah salah satu pola kerjanya Allah. Dia ingin kita semua ini punya sebuah prinsip. Source-nya kita, sumbernya kita adalah Tuhan. Jangan ke manusia. Walaupun itu kita diberkati dengan uang yang ada, dengan kerjaan yang ada. Kalau kita di situ, hati kita tuh di uang. Kita akan merasa nyaman, aman. Tapi kita harus punya pola pikir bahwa berkatku itu datangnya dari Tuhan. Hidupku itu dari Tuhan. Bukan dari uang, bukan dari kerjaan, bukan dari apapun juga. Sehingga kita tidak bergantung kepada manusia. Kepada anak lah, atau kepada yang berharap kepada anak untuk bisa memberi. Saya sudah memikirkan untuk masa tua saya. Saya harus punya uang. Saya tuh orangnya mikir ke depan, jauh ke depan. Walaupun saya tahu ini belum, tapi saya udah mikir ke depan. Nanti ketuaan itu saya gimana? Makanya contoh gini, ini anak saya udah selesai kuliah. Nah setelah selesai kuliah kan mereka harus nanti menikah. Mereka harus punya usaha. Saya mikirin gue mesti punya duit. Buat nanti resepsi pernikahannya. Segala macam. Jadi saya udah mikir panjangnya. Yang saya harus bisa siapin. Demikian juga masa tua saya. Saya harus mempersiapkan supaya saya tidak bergantung kepada anak. Memang anak harus memberi. Tapi saya harus bisa tidak menggantungkan diri kepada anak. Bahkan kemarin saya sudah ngomong sama mereka. Mereka kan setelah mereka kuliah kan mereka kerja. Maya udah minta. Ntar mami kasih ya. Setiap bulan. Ya papi ya ngomong gitu. Waktu saya belum diemin aja. Sampai ketika malam terakhir saya ngomong sama mereka. Kamu udah kerja, kamu udah kerja. Kamu kasih mami. Tiap bulan kamu harus kasih mami. Tujuannya apa sih? Bukan saya nggak mampu untuk isi saya. Tujuannya supaya anak punya tanggung jawab kepada emaknya, bapaknya. Itu sebuah kebaikan, sebuah taburan yang harus dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya.
Maaf ya dulu ketika mertua saya nih. Saya ngomong apa adanya. Ketika saya tahu ternyata banyak dari anaknya itu tidak ngasih. Mereka punya berbagai macam alasan. Akhirnya saya panggil semua anaknya. Saya katakan nggak bisa, kalian nggak peduli sama orang tua. Mau makan apa kayak, mau sakit apa kayak, gua nggak pikirin. Kenapa nggak pernah ngasih? Saya bilang tidak boleh seperti itu. Harus ngasih, seberapapun ngasih. Karena itu akan, gini loh, menolong diri kita. Jadi ketika saya suruh anak saya untuk memberi, kenapa? Untuk menolong diri dia. Supaya berkatnya tetap terbuka. Hormatilah orang tuamu, maka engkau panjang umur dan bahagia. Kalau kita nggak menghormati orang tua kita, nggak peduli lo mau sakit apa kayak, lo butuh duit kayak, emang gue pikirin, gue aja susah kok, gue mesti begini, gue mesti begitu, gue mesti beli ini beli itu, mana cukup untuk orang tua? Itu namanya tidak menghormati. Namanya tidak menghormati orang tua berarti tidak panjang umur dan tidak bahagia. Makanya hidupnya susah. Jadi saya ngomong sama anak saya. Kamu segini, pokoknya dua-duanya sama. Kamu kasih ke mami. Transfer ke mami tiap bulan. Nah. Saya balik lagi. Elisa ingin mengalihkan pandangan janda itu dari dirinya sebagai pemimpin saat itu kepada Tuhan sebagai sumber jawabannya, dengan memberikan solusi bahwa jawabannya itu ada di dalam rumahnya, yaitu minyak. Oke, saya akan masuk begini. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Pertama gini, carilah Tuhan, bukan manusia, sebagai jawabanmu untuk memecahkan masalahmu. Bertanyalah sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit langsung ngutang minta duit. Oke, orang bisa nolong kamu, jebret, selesai masalahnya. Tapi solusinya sementara. Sedangkan kebutuhanmu akan terus ada. Makanya ketika si Elisa ngomong ke janda itu dan janda itu ngelakuin, solusinya bukan cuma yang sementara, tapi solusi panjang yang diperolehnya. Sehingga janda itu dan anak-anak itu bisa hidup bukan cuma karena gak bayar utang doang, tetapi bisa hidup selebihnya. Jadi itulah cara kerjanya Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan untuk melihat Tuhan sebagai sumber hidup kita, sebagai sumber keuangan kita, kita harus menganggap bahwa solusi yang pertama kita harus cari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan gimana? Yang kedua, mintalah hikmat untuk apa yang sudah kita punyai, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk dipakai untuk memberikan jawaban atau menyelesaikan masalah kita. Minta hikmat Tuhan. Apa yang saya punya? Nih. Ada seorang ini di Australia. Orang ini gembel. Dia nggak punya rumah, dia hidupnya di jalanan. Kemana tuh di Taiwan? Itu ada main station Taipei. Jadi pusat main station, pusat apa namanya? Transportasi lah. Jadi MRT segala macam tuh berpusat di situ. Nah waktu kesana saya kaget, itu banyak gembel. Jadi di pojok-pojok itu orang-orang tua sih ya. Itu
Tiduran di situ, ada bawa kopernya, ada yang cuma buntelan. Saya tanya sama si Manuel, kok banyak di situ? Pada di situ semua. Iya, sejak COVID itu banyak mereka jadi mungkin nggak kerja, pokoknya jadi miskin lah. Akhirnya ada di situ semua. Jadi itu gembel. Nah orang ini saya lupa namanya Daniel apa gitu ya. Dia jadi gembel dan dia nggak punya uang, dia nggak punya, ya pokoknya dia tidur jalanan. Nah, tapi dia sadar dirinya. Gue gak bisa seperti ini terus. Masa gue jadi gembel terus? Gue harus berubah. Dia mengambil keputusan berubah. Apa yang dilakukan? Dia baca, menurut saya dia ke library ya, library pustakaan ya. Dia baca buku-buku orang-orang sukses itu seperti apa. Dia pelajarin, dia mencoba untuk merubah otaknya, pola pikirnya. Akhirnya ketika dia baca, dia mengerti, dia merenungkan segala macam gitu. Akhirnya dia mulai berubah dan melakukan tindakan. Saya nggak tahu tindakannya apa. Tapi prinsipnya dia jadi orang kaya. Dia keluar negeri, dia jalan-jalan, saya nggak tahu kerjanya apa. Mungkin sebagai motivator atau apalah. Tapi orang ini jadi kaya. Apa yang dia punya? What is in the hand is in his hand. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki? Yang dia miliki adalah tekad mau berubah. Gak punya uang, tapi dia tahu, gue sadar gue mesti berubah. Apa yang menjadi penghalangnya? Otaknya. Dan dia tahu pola pikirnya salah yang membuat dia jadi gembel. Dia harus berubah. Nah untuk itu dia baca buku. Dia merenungkan, dia merubah dirinya. Dan berhasil. Apa yang dia miliki? Tekad. Yang ketiga, apa ya yang kita pelajari cerita ini? Bersyukur untuk solusi itu walaupun kelihatannya sangat tidak berarti. Minyak yang sedikit doang. Kayaknya gak ada artinya. Tapi nanti saya akan tunjukkan kenapa ya. Minyak yang begitu kecil, yang sedikit itu. Tapi itu bisa dipakai oleh Allah. Untuk jadi jawaban. Nanti saya akan jelasin. Yang keempat, melangkah untuk melakukan sebuah tindakan. Walaupun tindakan itu kecil, tindakan itu kelihatannya belum tentu apakah berhasil atau tidak berhasil. Tapi karena bertindak janda ini, Elisa berkatakan kumpulin semua bejana yang ada. Kan belum tahu ini benar atau enggak. Tapi dia bertindak dengan iman. Dia kumpulin semuanya, setelah kumpul barulah dia tuangin. Terjadilah mukjizat. Gini. Saya lupa waktu itu pokoknya negara mana. Pokoknya negara seperti Amerika Latin lah ya. Itu negara yang memang miskin, yang susah. Ada seorang pendeta waktu itu memberikan sebuah uang kepada seorang perempuan ibu-ibu. Saya berikan kamu uang. Gunakan uang ini sebagai modal. Si ibu ini, aduh saya mana bisa, saya bisa apa? Saya gak punya kemampuan, saya gak ada, nanti uang ini habis. Emang dia sering dibantu, tapi kali ini saya gak ngerti, pokoknya ini pakai bentuk modal. Tapi saya gak mampu, saya gak bisa, nanti uangnya habis, terus gimana? Pendeta gini, ibu bisa apa? Kurang lebih dah ya ngomongnya seperti saya agak lupa ingat gitu ya. Prinsipnya gini ya, saya bisa bikin kue. Ya sudah, bikin kue. Loh, kalau laku Pak, kalau nggak laku gimana? Kalau saya bikin nih, nanti kalau nggak laku kan duitnya habis. Ntar gimana Pak? Sudah lakuin aja.
bikin, jual di pasar. Akhirnya dia mikir-mikir, ya sudahlah, gue coba. Akhirnya dia bikin lah. Dia bikin, saya lupa kuenya seperti kue pie begitulah. Dia bikin, ini true story ya, bukannya ini true story. Dia bikin, seorang hamba Tuhan cerita begini. Kemudian dia jual lah di pasar. Laku. Wah, dia senang, kok ternyata laku. Dia ngomong ke pendetanya, Pak ini laku. Ya sudah, bikin lagi besok. Jual lagi di pasar besok. Oke. Dia beli lagi, dia beli segala macam, akhirnya dia jual lagi. Besokannya laku. Dia jual lagi dengan misalnya kemarin cuma jual 20 kue doang. Akhirnya dia jual sampai 30. Karena lakunya cepat. Dia bikin 30, laku. Dia bikin 40, laku. Dia bikin 50, laku. Nah, semakin besar dia nggak ya, kemampuannya kan satu orang gitu kan. Akhirnya dipanggil tetangganya. Lu bantuin gue deh. Nanti gue bayar lu. Mulailah nambah. Ya kan. Beli 50, 60 makin besar. Makin banyak. Nah terus dipikir lagi nih. Waduh. Kalau satu macam rasa orang bisa bosan nih. Udah gue bikin coba lagi rasa yang lain. Dia bikinlah rasa yang lain. Dia coba dijual. Laku. Makin laku. Dia panggil lagi yang lain. Lu bantuin gue lagi deh. Akhirnya beberapa orang kerja sama dia. Dan orang ini orang susah. Jadi orang kaya yang diberkati. Jadi saya percaya begini. Solusi keuangan kita ada di dalam diri kita. Entah itu kemampuan masak, kemampuan inilah, kemampuan itu, atau apapun juga. Tuhan sudah taruh di dalam diri kita jawaban untuk masalah kita. Tapi problemnya kita menghina, kita menganggap kecil, kita mengutuki, kita menganggap mana bisa. Contohnya, Yohanes 6 ayat 7 sampai 9. Yohanes 6 ayat 7 sampai 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Walau sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Seorang dari murid-murid itu yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, kepada Tuhan ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ini kisah 5.000 yang Tuhan kasih makan. Ketika mereka bertanya, kan udah malam nih. Tuhan bertanya sama mereka, kasih makan. Nah waktu mereka kasih makan, ya si Filipus ngomong, 200 dinar, 1 dinar itu 1 kali kerja. Jadi cukup banyak gitu ya. 200 dinar ini aja tuh gak cukup gitu. Sekalipun dikasih ke sepotong kecil-kecil gitu loh. Kemudian Andreas ngomong, di sini ada 5 roti 2 ekor ikan. Tapi apa artinya? Dengan orang 5.000 begini, itu 5.000 cuma laki doang. 10 ini bisa 10.000, 15.000. Mana ada artinya? Inilah kebanyakan orang Kristen bukan bersyukur dengan hal yang kecil yang sebetulnya jawaban Tuhan. Tapi menghina, mengutuki, atau merendahkan sesuatu yang kecil itu. Kita masing-masing dipunyai, Tuhan taruh dalam diri kita. Maka saya percaya begini, tidak ada anak yang goblok. Tidak ada anak yang gak mampu. Mereka masing-masing sebetulnya punya. Asal mereka tahu
titiknya, posisinya atau jalannya. Orang itu, anak itu bisa mengembangkan apa yang dia punya. Saya percaya Tuhan itu taruh. Tuhan memberikan kepada kita solusi. Di rumah kita, di dalam diri kita. Tapi problemnya kita menganggap mana bisa cuman tadi seperti yang perempuan ini yang jual kue. Apa artinya saya nggak bisa apa-apa? Saya cuma bikin kue ini belum tentu laku, belum tentu orang suka. Tapi justru jawaban hidup dia yang susah, yang bergantung sama orang, yang ngutang dan selalu minta dari orang lain. Justru cuma jawabannya ada dalam diri dia. Karena dia bisa bikin kue yang enak. Jelas ya kuenya enak ya. Kalau nggak enak nggak laku. Logikanya gitu loh. Ternyata dia bisa bikin kue yang enak. Dan akhirnya kue yang enak ini dia coba untuk dijual dan laku. Tapi kalau kita sudah malas, aduh ntar gimana kalau mending laku kalau gue taruh sana. Mending ini, ntar gimana, ntar gue ada sisa, ntar gimana. Aduh. Selalu yang dipikirkan adalah negatif, dan negatif. Kita tidak akan pernah bisa melihat terobosan kalau kita tidak pernah melangkah. Saya melihat begini, makanya terus terang saya berkali-kali ngomong sama mereka, Kyle Manuel terutama. Karena ketika di sana saya punya waktu untuk ngobrol. Saya ajari mereka. Kayak kemarin saya pergi, saya sewa mobil sama Manuel. Jadi saya ngomong di mobil, saya ngomong atau di MRT. Dia nanya A, saya jawab B. Kemudian saya ada hal yang saya kasih tahu. Saya cuma ngomong begini. Kamu harus cari Tuhan. Supaya ketemu jalanmu. Yang saya maksud gini, kerjaan. Saya selalu ngomong, jangan membuang waktu. Ketika kamu kerjaan A. Biar itu A itu sebagai loncatan kamu ke B. Dan ini memang jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Dari A ke B. Nah kalau kamu tuh oke dari B ke C, ini karena Tuhan. Yang membuat engkau bisa melompatnya tepat. Jadi kerjaannya habis kerjaan ini, nanti kerjaan ini. Kerjaan A, nanti kerjaan B. Nanti kerjaan B, nanti kerjaan C. Walaupun ujung-ujungnya saya pengen mereka untuk usaha sendiri. Tapi yang saya ngomong gini, kamu harus benar-benar minta sama Tuhan. Firman katakan gini, akuilah dia dalam segala jalanmu. Maka dia akan meluruskan padamu. Jadi yang saya lakukan, saya ngomong firman, bukan ngedoain. Jadi saya mengatakan, kamu mesti ketika kamu cari kerjaan, kamu bilang sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita in the right time, in the right place, kita akan sukses. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kita bisa jadi sukses. Kalau kita ngerti ini, seharusnya kita sadar, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita solusi di dalam diri kita. Apa yang kita punya? Pengetahuan, keterampilan, atau apa? Itu ada di dalam diri kita. Jadi jangan melihat orang lain
untuk solusimu, tapi carilah Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Solusinya itu dalam diri kita, supaya dengan solusi dalam diri kita, kita walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya nggak ada arti, tapi kita mau melangkah. Walaupun saya tahu ini tidak mudah, tapi ini lebih baik daripada kita menjadi seorang pengemis. Kalau kita tidak menemukan jalannya kita, tidak menemukan tempat berkatnya kita, kita akan selalu susah, dan susah. Makanya penting banget untuk kita mencari tahu dan meminta hikmat sama Tuhan. Apakah saya pernah ngalamin? Pernah. Ya, saya nggak usah ngomong apanya ya. Tapi beberapa tahun yang lalu lah. Ketika saya diberikan sesuatu. Saya tahu saya nggak punya uang. Karena dibutuhkan yang modal besar. Dan saya tahu pengetahuan saya sedikit. Bukan berarti saya nggak punya pengetahuan. Tapi sedikit. Tapi Tuhan bukain jalan sama saya. Akhirnya apa? Tuhan bukain juga modalnya. Tuhan bukain juga ilmunya, pengetahuannya. Hasilnya akhirnya apa? Berhasil. Solusinya itu ada di dalam Tuhan. Yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Tinggal kita mau cari tahu, mau berusaha, atau tetap males. Ngarepin orang aja lah. Gue buat bayar ini gak bisa, udah minjam aja. Selalu otaknya adalah seperti itu. Solusinya kita harus keluar dari jerat yang membuat kita tidak pernah bisa berhasil. Tinggal kita mau enggak. Karena saya percaya banget bahwa firman ini adalah pola kerjanya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan solusi untuk kesulitan kita. Supaya kesulitan itu bisa keluar. Dan kita menjadi pemenang. Janda ini setelah dapat solusinya dari Tuhan. Janda ini berkelimpahan. Ketika Allah menjawab doa kita. Bukan pas-pasan. Amin. Bukan cuman hanya cukup bayar utang. Kagak. Allah itu tidak akan memberikan kepada kita hanya pas-pasan. Tapi dia akan memberikan kepada kita kelebihan, kelimpahan. Tapi kalau kita berpikir apakah mungkin, apakah bisa, itulah yang membatasi diri kita. Ketika kita dikasih misalnya modal kecil atau kita punya yaitu pengetahuan. Ini tadilah yang orang miskin, yang si Daniel di Amerika yang di Australia itu. Dia nggak punya apa-apa, yang dia punya apa? Cuman tekad. Orang gembel jadi orang kaya. Yang penghasilan bukan puluhan juta tapi miliaran. Jadi saya percaya bahwa kesuksesan itu bukan berdasarkan dari apa ya. Bagi saya beginilah. Allah sudah memberikan solusi itu
Di dalam diri kita atau di dalam rumah kita? Pertanyaannya adalah, mau cari atau mau nikmati kesusahan? Ada tempat di mana di situ kita diberkati. Yang dulu saya pernah ajarkan Elia. Saya ngomongin lagi sama mereka sampai aduh papi ngomong lagi. Iya. Karena memang itu di tempat berkat yang Tuhan sudah sediakan, sungai Kerit, enggak ada istilah minta Tuhan, ini kasih dong makanan, ini minum nih, kagak. Tuhan kirimin. Jadi ketika kita ada di tempat yang benar, in the right time, in the right place, in the right job gitu ya. Orderan datang, orang akan datang. Semuanya akan ngalir. Tapi kita harus ada di tempat yang Tuhan tentukan, bukan kita yang maunya. Kalau itu maunya kita, kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau itu maunya Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab. Makanya kita harus cari Tuhan dulu, cari minta hikmatnya, supaya kita di tempat yang benar, di posisi yang benar, sehingga kita bisa menghasilkan di situ. Tapi kita ngotot, aku memang di sini, gue di sini. Ya sudah, tapi tetap gini loh. Simpelnya gini, segala sesuatu dilihat dari buahnya. Berhasil nggak di situ? Udah tahu di situ nggak bisa-bisa, nggak maju-maju, nggak berhasil-berhasil, ya sudah gitu loh. Kenapa harus ngoyo Tuhan berkati saya di tempat ini? Karena memang mau nggak mau saya mesti di sini. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa dipaksa, paling banter. Ya seperti firman katakan, aku akan mencukupi. Cukupi, tapi tidak berkelimpahan. Cukup untuk engkau makan dan minum. Kelimpahan tidak. Karena bukan tempatnya. Disinilah banyak orang Kristen yang tidak mengerti pola kerjanya atau hukumnya di dalam firman Tuhan, dalam kerajaan Allah. Enggak ngerti dan tidak mau tahu. Kenapa? Karena butuh proses, butuh waktu, butuh usaha. Ini yang paling susah. Makanya orang yang bisa berhasil itu sangat sedikit. Itulah makanya saya ngomongin ke anak saya. Kamu harus tahu benar habis dari kerja ini. No problem kamu kerja di sana. Tetapi kamu harus loncatannya itu harus benar. Kenapa di A? Karena memang dibutuhkan nanti di B. Kenapa di B? Karena akan dibutuhkan di C. Lah kalau di A kamu nggak dibutuhkan, di B-nya kamu buang waktu di A. Buang waktu. Kenapa? Tuhan mau menentukan nanti di B. Tapi karena kamu di A, salah. Untuk ke B-nya ini kamu mesti muter makan waktu berapa tahun atau berapa lama baru ke B. Nah dari B ke C, kalau kamu salah dari B, gak bisa ke C gitu loh. Jadi apa? Buang waktu. Semua loncatan pekerjaan kita itu kalau kita tahu, kita akan mencapai titik yang Tuhan tentukan. Kita akan berhasil. Jadi saya percaya bahwa Allah sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Is provision. Penyediaan Tuhan sudah ada. Sudah ada. Makanya saya ngomong ke dalam diri saya. Kebutuhan Marvel sudah Tuhan sediain. Tuhan sudah sediain. Dan
Walaupun saya ngungkapin, saya memperkatakan firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan untuk merubah pola pikir saya. Tapi bukan cuma itu. Nangkap gak? Bukan cuma hanya percaya akan grace-nya Tuhan, akan namanya kasih karunia Tuhan, tetapi harus ada tindakan iman. Nggak bisa kita memperkatakan merenungkan firman Tuhan terus menerus. Tetapi untuk melangkahnya aja, untuk kita mulai bertindak, kita nggak punya keberanian. Kita tidak tahu apa yang kita punya dan kita tidak mau melangkah. Jadi apa yang kita lakukan, kita merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadi lama prosesnya. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian untuk melangkah. Akhirnya berkat yang sudah ada di sono, tetap di sono, saya masih tetap di sini. Jadi saya ngomong ke diri saya sendiri, lu harus ngelangkah. Lu harus ngelangkah. Lu harus berani ngelangkah. Lu harus berani ngelangkah. Jadi jangan cuma ngomong firman Tuhan. Jangan cuma merenungkan firman Tuhan tapi gak pernah berani melangkah. Iman tanpa perbuatan mati. Percayalah bahwa Allah sudah memberikan kita modal. Dan jangan merendahkan apa yang ada. Jangan berkata seperti tadi si Andreas itu. 5 roti 2 ikan. Buat sebanyak ini apa artinya? Jangan berpikir kita punya misal uang 10.000 atau 50.000. Apa artinya 50.000? Apa artinya gue bisa bikin ini? Apa artinya gue bisa ini? Kalau ngelihat kebutuhan, sangat-sangat tidak ada artinya. Murid-murid Yesus pada itu melihat kebutuhan yang sangat besar. Ketika melihat solusi yang kelihatannya kecil dan tidak berarti, direndahkan. Justru apa yang kecil, apa yang tidak ada artinya, ketika Tuhan ada, jadi berarti. Jangan menganggap rendah solusi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Melangkah saja dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan percaya bahwa Allah akan tuntun kita. Dan itu akan bisa. Inilah cara kerja Tuhan. Cara kerja kerajaan Allah. Jadi fokus pandangan kita kepada Allah. Bukan kepada masalah. Mintalah hikmat. Tuhan sudah punya solusi buat hidup kita. Punya solusi. Percayalah dia sudah punya. Tinggal kitanya. Minggu ini tanya sama Tuhan. Tuhan, what is in my hand? Apa yang ada di tanganku? Apa yang ada dalam diriku? Yang engkau jadikan solusi. Tanya. Dan kalau ketemu, kalau saya biasa begini. Ketika kita bertanya sama Tuhan, megang HP. Di HP ada namanya notes.
Tuhan, saya mau nanya begini-gini. Itu saja pertanyaan orang. Menurut engkau gimana? Enggak perlu pusing, entah tuh, ini Tuhan yang ngomong atau saya yang ngomong nih ya. Atau gue yang ngomong doang nih, bukannya Tuhan. Enggak usah pikirin. Kalian bisa tulis atau pakai HP ya, terserah. Tulis apa yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita yang muncul. Tulis saja yang keluar dari pikiran kita, muncul itu tulis saja. Enggak usah pikirin, enggak ini benar apa enggak, ini salah apa. Enggak perlu pikirin. Pokoknya tulis aja. Setelah selesai kamu akan tahu ini dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Kau pasti yakin ini dari Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan yang kita pikirin. Kalau saya pakai cara begitu. Kenapa? Supaya saya bisa ngeliat lagi di HP gitu loh. Jadi ketika kapan-kapan saya ngeliat lagi. Untuk ngingetin diri saya sendiri. Jadi dalam minggu ini. Cobalah tanya sama Tuhan. Jadi beberapa minggu ini saya bicara masalah memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan. Ngomong mengenai firman yang harus kita rubah pikiran kita. Tetapi tahap sekarang juga kita harus maju selangkah. Mulailah melangkah dengan mencari tahu apa solusi yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Oke. Supaya kita bukan menjadi seorang pengemis setiap hari. Dan kita tidak menjadi seorang tukang ngutang. Untuk sesuatu makanan sehari-hari ya. Kalau untuk masalah hal-hal yang tertentu. Ya untuk mungkin dagang atau hal tertentu. Is no problem. Tetapi kalau sudah bicara dalam diri kita untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kalau kita selalu di situ terus. Berarti kita tidak pernah bergantung sama Tuhan. Taulah, sadar bahwa saya tidak sepintar Tuhan. Jadi saya butuh Tuhan. Tuh gimana nih susah, saya gak bisa dengar suara Tuhan. Jangan ngomong begitu. Percayalah. Tuhan bisa ngomong sama kita. Makanya saya sarankan, tulis. Ketika ada pertanyaan, tulis di HP. Supaya kita bisa melihat kembali, supaya kita bisa menilai. Dan kita bisa melakukannya apa yang tertulis itu. Tulis saja. Jangan pikir ini salah atau benar. Jangan. Nah ketika ada tulisan itu. Tuhan sudah berikan kita apa yang kita harus kita lakukan. What is in my hand. Apa yang dalam tangan kita. Mulailah lakuin. Mulailah bertindak. Jangan berpikir aduh ntar susah ntar ini. Udah. Jangan kayak apa ya. Ngomong dalam dirimu. I'm a fighter. Saya ini pejuang. Not a loser. Saya bisa kok. Saya mampu. Nah. Ketika ada itu. Mulailah bertindak. Atau bikin planning. Apa yang saat kita lakukan. Mulailah bertindak. Yang tadi seperti ibu tadi. Dia jual kue. Dia jual sedikit doang. Ternyata laku. Besokannya laku. Ternyata cepat banget habisnya. Nambah lagi laku. Nambah lagi laku. Sambil pakai orang lagi untuk bantuin dia. Karena mesti bikinnya banyak. Setelah makin banyak. Dapatlah hikmat dari Tuhan. Pakai rasa yang lain. Bikin rasa yang lain. Dia bikin lagi. Akhirnya Tuhan bukan cuma memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Bahkan nolong tetangga yang lain. Dapat kerjaan gara-gara dia. Seandainya nih ibu ini cuma hanya sama jadi pengemis. Cuma tukang ngutang, cuma ngarapin sama pendetanya. Untuk nolong dia. Sampai sekarang dia tetap jadi orang miskin. Jadi jangan mengandalkan manusia. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan untuk solusi hidup kita. Ingat ya, sumber kita bukan kerjaan. Amin. Sumber kita apa? Tuhan.
Jadi jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa memberikan, istilah kasarnya, lubang yang lain untuk kita dapat uang. Jadi punya pola pikir dan jangan berpikir, aduh kalau gue memberi, duit gue hilang. Gini, ketika kita berpikir, contoh kayak kemarin nih. Saya ke Gunung Alisan namanya di sana di atas. Udah sampai di atas, si Kyle bilang nih, tuh ada kereta. Tadi kita dibawa, nah keretanya nggak ada, itu jamnya beda. Oke pas kata, wah tiba-tiba kereta, yuk kita naik. Pikiran itu kereta mau ke atas, itu kereta mau balik ke bawah. Terus kan kita mau naik ke atas gitu loh. Si Kyle udah beli. Satu orang tuh $100, itu 5 orang, 500. Duit kita 250 ribu gitu. Ternyata salah si Kyle gak nanya dulu ini mau kemana, ke atas atau ke bawah gitu loh. Ternyata ke bawah. Problemnya gini, ini saya punya duit kebuang gitu loh. 25 ribu hilang gitu loh. Gak ada gunanya gitu, mending buat makan gitu loh. Tapi apa yang saya lakukan? Ya sudah. Saya nggak mikirin tuh duit hilang. Saya nggak marah sama Mikael. Saya nggak marah sama Manuel. Sudah lepas. Saya berpikir saya adalah orang yang diberkati. Duit, kesalahan, no problem. Saya pentingin adalah jiwa anak saya. Saya nggak mau marah-marah, cuman hanya uang 250 ribu dan suasana hilang. Tapi kita hanya ketawa aja. Ternyata akhirnya ya kita bisa naik ke atas lagi dengan cara pakai tiket yang lain. Yang waktu kita naik itu ternyata nggak diambil. Kita bisa pakai itu. Ya sampai Mandalika kita masih untung 250 ribu. Ya sudahlah, bagi saya tetap udah hilang 250 ribu. Tapi bagi saya nggak mempermasalahkan uangnya. Sesuai gini. Ketika kita memberi nih, contoh misalnya persepuluhan. Ketika bilang, aduh 10% mesti ke Tuhan. Tapi ketika berpikir, wah, duit gue hilang. Gue mesti keluar duit. Kita menganggap bahwa gue kurang. Tidak menganggap gue adalah orang yang diberkati. Gue punya 10% adalah miliknya Tuhan ketika atau memberi atau segala macam ya. Ini berkat yang Tuhan sudah berikan. Aku memberi dengan sukacita. Kenapa? Aku ini diberkati. Bukan ketika aku mengeluarkan duit. Itu jadi hilang duit gue. Gue adalah orang yang diberkati. Nah pola pikir itulah yang harus kita punya ketika kita mengeluarkan uang. Kita tidak menganggap bahwa kita kehilangan uang. Tapi kita harus menganggap gua adalah orang yang diberkati. Ketika keluar duit, Tuhan akan kirimin lagi. Untuk aku bisa memberi. Ketika kita memberi, kita ini sedang menanam. Seperti kita misal jagung. Satu jagung bisa menghasilkan 2-3 tongkol. Nah anggap nih 2-3 tongkol, kita makan semua, kita jual semua. Terus kita buat nanam lagi mana? Nggak punya. Sebetulnya taburan kita harus menabur. Kenapa? Supaya kita punya benih untuk bisa bertumbuh dan kita bisa nikmati buah. Tapi kalau kita nggak pernah nabur lagi, bagaimana kita bisa menuai? Dan apalagi kita berpikir kalau gua memberi, duit gua berkurang. Itu hatinya di duit. Tapi kalau hati kita di Allah, ketika kita memberi, terima kasih Tuhan, saya adalah orang yang diberkati. Saya memberi untuk menabur, menanam benih. Karena saya percaya itulah cara kerja firman Tuhan, cara kerja kerajaan Allah. Jadi ketika saya memberi, saya tidak merasa kekurangan. Justru ketika saya memberi, gue diberkati, gue memberi. Tapi kalau kita tidak memberi, bagaimana kita bisa menuai?
Itu yang saya lakukan dari dulu. Tuhan taruh dalam hati saya, ketika saya memberi, saya akan memberi. Karena saya tahu, saya tidak boleh makan semuanya 100% berkatnya Tuhan. Mau saat itu saya cuma hanya memberi 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta pun saya kata beri. Saya tidak melihat nilai yang saya beri. Saya melihat berkatnya Tuhan. Berkatku datang dari Tuhan, bukan dari kerjaan ini. Sehingga ketika saya memberi, saya percaya Allah akan tetap memberkati saya. Itu pola pikir. Tapi kalau cara berpikir kita kurang, kita membatasi. Ada langit tembok. Tuhan, saya ingin memberi cuma cukup gini, saya nggak bisa. Akhirnya ada sebuah tembok yang membatasi berkatnya Tuhan. Karena kita berpikir kurang. Allah mempunyai solusi dalam hidup kita. Dan ketika kita mendapatkan solusinya itu, kita diberkati, harus kita mengucap syukur. Amin. Jadi pengertian ini, cerita ini, walaupun dalam perjanjian lama, ini cara kerja Tuhan. Ya, jangan seperti Andreas ketika 5.000 tuh. 5 roti 2 ikan ini bisa apa? Tapi bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Amin. Cari tahu. Ya. Cari tahu apa yang saya punya Tuhan untuk solusi saya. Dan saya akan kerjakan. Dan saya akan usahakan sampai berhasil. Saya pengen melihat kemuliaan Tuhan. Saya pengen lihat keluarga saya diberkati. Saya pengen lihat keluarga saya mendapatkan kebahagiaan. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke ya, musik.